Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati dan pemirsa dimanapun anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan diberikan nikmat rasa aman. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan kajian kitab Sifwatullah fi Bayanil Adhkar Al-Yaumiyah, yang ketepatan kitab ini adalah susunan saya sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang khutbah nikah atau bacaan, atau kalau diterjemahkan ke Indonesia itu merupakan ceramah ketika akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu inda aqdin nikahi. Babu ma ay hadza, babu ma, adapun ini adalah bab suatu yaqulu yang membaca seorang inda aqdin nikahi, ketika akad nikah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutbatal hajati. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhan nasu taqullah, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, qala, berkata sahabat Ibnu Mas'ud, allamana, mengajar kepada kita Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbatal hajati, pada khutbah hajat, melaksanakan akad nikah. Apa isinya? Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, itu milik Allah. Nasta'inu, mohon pertolongan kita kepada Allah. Wa nastaghfiru, dan mohon ampunan kita kepada Allah. Wa na'udzu, dan mohon perlindungan kita bihi, kepada Allah, min syururi anfusina, dari bermacam-macam kejelekan diri kita. Man, adapun orang yahdi, beri petunjuk Allah, siapa Allah, fala mudillah, maka tidak ada yang menyesatkan, itu ada lahu, bagi orang. Wa man, adapun orang yudlil, yang menyesatkan siapa Allah, fala hadiyah, maka tidak ada yang beri petunjuk, itu ada lahu, bagi orang. Wa asyhadu, dan bersaksi saya,
Allah ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi saya, anna Muhammadan, sungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian semua, rabbakum, pada Tuhan kalian semua, alladzi khalaqah, yang telah menciptakan, siapa rabbukum, kum, kepada kalian semua, min nafsin, dari jiwa, wahdatin, yang satu, wa khalaqa, dan menciptakan, minha, dari nafsin wahidah, zaujaha, pada pasangannya, nafsin wahidah, wa bassah, dan mengembangbiakkan dan menyebarkan, minhuma, dari nafsin wahidah, wa zaujiha, rijalan, pada laki-laki, kasiran, yang banyak, wanisaan, dan perempuan, wataku, dan bertakwalah kalian semua Allah, pada Allah, alladzi tasaaluna, yang saling meminta kalian semua, bihi, dengan atas nama Allah, wal arhamah, dan hendak menjagalah engkau kepada beberapa famili, hubungan silaturahim. Innallaha, sungguhnya Allah, kana, ada siapa Allah, alaikum, atas kalian semua, raqiba, itu mengawasi. Ya ayyuhalladzina, orang-orang banyak, amanu, yang sama-sama iman, siapa alladzina, ittaqu, takutlah kalian semua Allah, pada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takut, wala tamutunna, dan jangan mati sungguh, kalian jangan sungguh, dan jangan mati sungguhan kalian semua, atau jangan sungguh-sungguh mati kalian, illa, kecuali, wa antum, adapun kalian semua, muslimunah, dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina, orang-orang akeh, orang banyak, amanu, yang beriman, siapa orang banyak, ittaqu, bertakwalah kalian Allah, pada Allah, wa qulu, dan berkatalah kalian semua, qaulan, dengan perkataan sadidan, yang benar, yuslih, maka memperbaiki Allah, lakum, pada kalian semua, a'malakum, pada amal perbuatan kalian semua, wa yaufir, dan mengampuni siapa Allah, lakum, pada kalian semua, dzunubakum, pada dosa-dosa kalian semua. Wa man, dan adapun orang, yuti', yang taat siapa orang, Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah, faqad faza, maka sungguh-sungguh beruntung siapa orang, fauzan, dengan keberuntungan, aziman, yang agung. Rawahu, meriwayatkanhu, pada hadis, Abu Daud, Imam Abu Daud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Babu ma yaqulu inda aqdin nikahi. Bab ini adalah khutbah yang dibaca ketika angkat nikah. Misalnya Abdul Ghafur mau menikah, pada saatnya menikah, lalu diundanglah Didin ke sana, maka Didin itu sebelum Ghafur angkat nikah lalu baca ini. Jadi ketika penghulu sudah megang atau mertua megang, katanya mertuanya siapa? Mertuanya Ghafur, angkah tukah wazad tukah binti Mahmudah bimahri alati sholati, itu akad nikahnya. Nah, sebelum mengucapkan itu apa? Maka Didin baca khutbah nikah. Khutbah nikah yang akan dijelaskan pada yang akan datang. Nah, khutbah nikah macam-macam, tapi ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada sahabat, di antaranya diajarkan kepada sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajati
Kata Abdullah bin Abbas, hadis dari Abdullah bin Abbas, apa kata Abdullah bin Abbas? Rasulullah mengajarkan khutbatul hajah. Kalau kita mengistilahkan apa? Khutbatun nikah. Tapi di sini Ibnu Abbas mengistilahkan apa? Khutbatul hajah. Apa khutbatul hajah? Bacaannya Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini sahih. Saya artikan pertama dulu. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kenapa kita menyatakan segala puji milik Allah? Padahal secara teori hamd puji itu ada 4. Ada qadim alal qadim, ada hudus alal qadim, ada qadim al-hudus, ada hudus al-hudus. Artinya apa? Qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Allah menyatakan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Itu kata Allah. Itu namanya hamd qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian hudus alal qadim. Pujian makhluk kepada Allah. Apa? La ilaha illallahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu namanya pujian yang makhluk kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa? Apa? Al-Qadim alal hudus. Pujian Allah kepada makhluknya. Apa kata Allah? Innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian kepada Nabi Muhammad. Sungguh Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang sangat mulia. Nah, kemudian pujian manusia kepada manusia. Umpamanya ni'mar rajulu Muhammadun. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Nabi Muhammad. Loh, ini kok dibilang segala puji milik Allah, padahal ada pujian Allah kepada manusia atau pujian manusia kepada manusia. Kok kenapa bahwa yang terpuji itu Allah, menyampaikan semuanya itu milik Allah. Kalau Allah memuji dirinya sendiri sudah selesai, berarti Allah yang berhak disembah. Ketika manusia memuji Allah sudah selesai, berarti segala puji milik Allah. Bagaimana kalau Allah memuji makhluknya? Allah memuji Nabi Muhammad. Kenapa kok yang harus dipuji itu Allah? Karena yang menciptakan, yang menjadikan Nabi Muhammad itu akhlaknya terpuji siapa? Allah. Berarti siapa yang berhak disembah? Yang berhak untuk dipuji siapa? Allah. Karena Nabi Muhammad itu menjadi hamba Allah, mempunyai akhlak yang mulia, yang menciptakan dan yang menjadikan siapa? Allah. Berarti yang berhak dipuji siapa? Allah. Jelas ya? Kemudian begitu pun kita memuji Nabi Muhammad adalah orang yang baik, orang yang mulia. Siapa yang menjadikan Nabi Muhammad itu baik? Allah. Berarti yang berhak dipuji siapa?
Allah. Maka karena itu menyatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jelas ya? Yang kedua, nasta'inuhu, dan kami minta pertolongan kepada Allah. Pertolongan itu ada dua. Ada pertolongan secara zahir boleh dilakukan oleh manusia dan bisa terjadi dilakukan oleh manusia. Namun ada pertolongan secara zahir tidak mungkin dilakukan manusia kecuali Allah. Contohnya, saya minta pertolongan yang dilakukan oleh manusia. Tolong saya ambilin kitab, bisa enggak sampai mengerjakannya? Bisa. Tolong saya ambilin surban, bisa enggak sampai melakukan? Maka kita boleh minta pertolongan kepada manusia. Namun ada pertolongan hanya khusus kepada Allah. Contohnya kita minta supaya kita diberikan iman yang mantap. Siapa yang bisa memberi? Allah. Berarti kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Umpamanya kita minta pertolongan supaya kita ini selalu beramal soleh. Bisa minta pertolongan siapa? Maka kita hanya minta pertolongan kepada, umpamanya kita minta pertolongan supaya diberikan kekayaan yang banyak, rezeki yang luas. Bisa minta pada siapa itu? Hanya minta kepada. Nah, maka karena itu pada waktu itu nasta'inuhu, kami minta pertolongan kepada Allah, artinya adalah hal itu adalah khusus untuk berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan dengan manusia. Jelas ya? Kemudian yang ketiga apa? Wa nastaghfiruhu, dan kami minta ampunan kepada Allah. Kenapa kita perlu minta ampunan? Karena dosa-dosa kita adalah banyak sekali. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti mengalami keliruan kecuali para nabi. Sedangkan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu bertobat kepada Allah. Saya mesti banyak kekeliruan. Ya sampean juga banyak kekeliruan. Selain Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain ini semuanya pasti berbuat dosa. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Maka karena itu punya kewajiban kita untuk minta ampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan dari segala siksa. Nanti siksa kubur dan juga siksa di akhirat di api neraka. Dan juga bermacam-macam kesulitan di dunia. Kenapa? Karena kalau orang sudah punya dosa ini gampang mendapatkan musibah. Kalau dosa itu dilakukan oleh individu dan bersembunyi, hanya menimpa pada dia. Tapi kalau dosa itu sudah dilakukan terang-terangan dan bersama, Allah akan menerangkan azab bersama-sama. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa terusnya? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Adakan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan barokah dari langit. Hujan membawa barokah, angin membawa barokah, udara membawa barokah. Begitupun bumi, tumbuh-tumbuhan semua membawa barokah. Virus membawa barokah. Tapi walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kenyataannya mereka mendustakan, mereka tidak mau bertakwa, maka apa? Allah menurunkan azab disebabkan apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Orang yang berbuat dosa yang tidak bertobat kepada Allah, Allah bisa menurunkan adab kepada manusia sebelum mati, sebelum masuk ke dalam kubur, sebelum masuk ke alam akhirat. Jelas ya? Maka karena itu perlu apa? Wa nastaghfiruhu, perlu kita minta ampunan kepada Allah. Berikutnya apa? Wa na'udzu bihi min syururi anfusina. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejelekan perbuatan kita. Ada dua pengertian. Pengertian yang pertama, kita minta perlindungan kepada Allah agar supaya kita jangan sampai terlanjur berbuat kejelekan. Minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak melanggar aturan Allah. Tidak melanggar, tidak sholat subuh.
Tidak melanggar, pulang dari pondok tidak izin, setelah pulang ke rumah main HP. Padahal sudah dibilang lockdown. Itu namanya apa? Perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan juga kita minta perlindungan kepada Allah artian yang kedua apa? Akibat dari amal perbuatan yang kita lakukan, yaitu perbuatan-perbuatan jelek. Kita minta perlindungan kepada Allah supaya tidak diazab oleh Allah baik dunia maupun di akhirat. Ini keempat. Yang kelima ya, may yahdillahu fala mudhillalah. Kita perlu minta, katanya di sini, siapa yang diberi petunjuk Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Maka karena itu apa? Yang pertama kita minta kepada Allah supaya selalu diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan minta kepada Allah supaya kita diberikan maunah, diberikan pertolongan, selalu berpegang teguh kepada ketentuan Allah. Yang kedua apa? Mempelajari syariat Allah supaya kita tahu mana yang petunjuk Allah, mana yang bukan. Yang ketiga apa? Kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui sesuai dengan ketentuan Allah. Kemudian yang keempat, kita bergaul, berteman dengan orang-orang baik supaya kita selalu berjalan di dalam petunjuk Allah. Berikutnya yang keenam apa katanya? Keenam ini ya. Apa? Wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang mendapatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Sudah ditakdirkan sesat kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Pengertian yang kedua, orang yang melakukan kesesatan dan tidak mau bertobat, tidak mau berlindung kepada Allah, tidak mau mentaati ketentuan Allah, maka makin jauh dari ketentuan Allah karena tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh ini ya? Tujuh apa keenam? Tujuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dituju kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dipatuhi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk dicintai kecuali Allah. Bahwa semuanya kita ini hanya tunduk, patuh, cinta, mengharap, dan tujuan akhir itu hanya Allah. Maka karena itu apa? Kita mentaati ketentuan Allah yang ada dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis. Berikutnya apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka karena itu apa? Kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasulullah harus kita amalkan. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang harus kita tinggalkan. Itu bukti bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Berikutnya apa katanya? Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian semua, yang dimana kalian itu, yang mana Rabb kalian semua itu menciptakan dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya, dan Allah menyebarkan, Allah memperluas laki-laki dan perempuan yang banyak dari nafsi wahidah dan pasangannya. Jadi ini perintah yang ke-8. Apa perintah kita? Harus bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada
Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Karena Allah itu yang menciptakan kita. Diciptakan dari apa? Dari jiwa yang satu. Siapa jiwa yang satu itu? Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam itu diambil rusuk kirinya, diciptakan istrinya, namanya Siti Hawa. Dari Siti Hawa itu dan pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian melahirkan anak keturunan yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan. Di antaranya kita. Artinya apa? Allah adalah zat yang menciptakan manusia. Dan Allah lah yang memberikan kebutuhan manusia. Allah lah yang memberikan bermacam-macam fasilitas. Mulai dari makanan, tempat tinggal, pakaian, udara, keselamatan. Semuanya yang menciptakan siapa? Allah. Maka kita harus bertakwa kepada Allah. Apa artinya bertakwanya? Melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Jelas ya? Kemudian yang kesembilan apa? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Katanya apa? Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta atas nama Allah. Dan hendaknya menjaga hubungan silaturahim, hubungan kefamilian, karena Allah itu selalu mengawasi dan menjaga kalian semua. Kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ketika kita saling meminta itu kadang-kadang sumpah atas nama Allah. Billahi as'aluka, dengan atas nama Allah aku minta kepadamu. Atau dengan artian apa? Dengan kita ini atas nama Allah satu sama lain saling meminta, pada akhirnya apa? Saling memberi. Nah, karena itu apa? Harus menjaga hubungan kekeluargaan. Tidak boleh bertengkar anak dengan orang tua dengan anak. Tidak boleh bertengkar saudara sama dengan saudara. Tidak boleh bertengkar dengan famili. Tidak boleh bertengkar dengan tetangga. Tidak boleh bertengkar dengan teman. Kita harus menjaga apa? Hubungan keluargaan. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi kita. Apapun yang kita kerjakan Allah Maha tahu. Dan pada akhirnya Allah akan membalas nanti di akhirat kelak. Dan kadang-kadang sebelum di akhirat sudah dibalas di dunia. Paham ya? Kemudian yang ke-10 apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan berislam, kecuali dalam keadaan beragama Islam, kecuali dalam keadaan pasrah dan patuh kepada Allah. Jadi kita selalu bertakwa. Kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau depan ketika untuk manusia ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, pakai rabbakum karena umum ini semua manusia. Tapi kalau sudah menggunakan amanu, apa Allah menyebutkan? Bertakut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa sebenarnya takwa? Imtithalu awamirillahi wa jinabu nawahihi imtithalan lahu wa taqarruban lahu. Apa katanya itu? Melaksanakan perintah Allah dan menjauh segala larangannya semata-mata karena patuh dan tunduk kepada Allah, semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Perintah solat kita lakukan, perintah zakat kita lakukan, perintah kita baca Quran kita lakukan. Dan waktu yang sama kita menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Menghindari pacaran, hindari pacaran. Hindari mencuri, hindari kita mencuri. Hindari berbohong, kita akan menghindari orang atau berbuat bohong. Itu adalah bentuk ketakwaan yang sesungguhnya. Dan berikutnya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus menjaga keislaman kita. Dengan apa? Dengan kita banyak mempelajari tentang agama Islam. Yang kedua apa? Berpegang teguh kepada ajaran Islam. Yang ketiga apa? Kita bermitra, berteman dengan orang-orang Islam.
Yang keempat apa? Berjuang untuk mempertahankan dan menegakkan ajaran Islam. Yang kelima apa? Selalu berdoa kepada Allah supaya mati dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ke-11 apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Diulangi lagi apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau perintah yang pertama itu bertakwa Allah dengan sebenarnya takwa dan mati dalam keadaan Islam, maka yang kedua apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Baik perkataan lidah, perkataan anggota badan, kalau sekarang apa? Perkataan tangan. Perkataan lidah, apa yang diucapkan menjadi kenyataan. Apa yang dijanjikan kita lakukan. Kemudian apa yang menjadi amanah kita laksanakan. Namanya kaulan sadida. Sekarang kaulan apa? Kaulan bisa artikan tangan. Apa yang kita tulis harus yang benar. Apalagi sekarang zamannya apa? Zamannya medsos. Bisa nulis di WA, bisa nulis di Instagram, bisa nulis di Twitter, bisa nulis di Facebook, dan bisa nulis di Line dan sebagainya. Maka kita tuntut juga kaulan sadida. Nah, kalau ternyata kita kaulan sadida apa jawabannya? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah selalu membimbing kepada kita untuk amal-amal yang baik. Kalau sudah bertakwa kepada Allah dan selalu berkata yang benar, maka Allah selalu memperbaiki amal perbuatan kita. Allah membimbing kita kepada perbuatan yang baik. Yang berikutnya apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sudah hati-hati, sudah bertakwa kepada Allah, hati-hati dalam perkataan, hati-hati dalam perbuatan. Kalau terjanjur, maka Allah akan mengampuni dosa. Yang terakhir apa? Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mentaati Al-Quran, mentaati hadis. Tapi taat pada Al-Quran, kalau orang yang sudah ahli mufassir, dia langsung kepada Al-Quran. Orang yang ahli hadis bisa langsung kepada hadis. Tapi bagi orang yang enggak mampu, kayak sampian, kayak saya, itu tidak bisa langsung kepada Al-Quran, tidak bisa langsung kepada hadis, tapi harus melalui orang-orang yang ahli bidang Al-Quran dan hadis. Misalnya saya bersandar kepada siapa? Misalnya kepada Imam Ibnu Katsir, bersandar kepada Imam At-Tabari, bersandar kepada Imam Al-Qurtubi, bersandar pada Imam As-Suyuti, kita bersandar kepada imam-imam tafsir, atau umpamanya zaman sekarang kita bersandar kepada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kalau Indonesia kita bersandar kepada Quraisy Shihab misalnya. Itu kalau masalah tafsir. Nah, buat masalah hadis kita bersandar pada siapa? Terutama kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Imam Al-Hakim. Nah, kemudian kita belajar tentang surahul hadis, penjelasan hadis misalnya. Kalau di misalnya tafsir kalau Sahih Bukhari, kita bersandar kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, Fathul Bari, atau kita bersandar kepada Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya, atau kita dalam hadis Muslim kita bersandar pada Imam An-Nawawi Syarah Sahih Muslim misalnya, kita dan seterusnya sesuai dengan apa. Nah, turunan daripada Al-Quran dan hadis, masalah akidah, masalah fikih, masalah tasawuf, kita bersandar kepada orang yang ahli. Misalnya kita bersandar pada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pada Imam Ahmad Al-Maturidi dalam masalah tauhid,
Kemudian masalah fikih kita bersandar kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Atau kita bersandar kepada imam-imam yang lain yang kita tidak mampu. Kalau masalah tasawuf kita bersandar misalnya kepada Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Begitupun seterusnya bagi kita yang tidak mampu. Nah, kalau kita ternyata pegang pada Al-Quran dan hadis, kita mentaati Allah dan Rasulnya dengan bersandar kepada orang yang ahli dalam bidangnya, maka kita akan mendapat keberuntungan yang sangat besar. Jelas ya? Inilah mungkin panjang ya penjelasannya. Intinya bahwa orang yang menikah ini harus minta pertolongan kepada Allah supaya dia itu akan terhindar dari segala kejelekan. Dan kemudian minta pertolongan kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam pernikahannya. Kemudian yang ketiga harus bertakwa kepada Allah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Kalau sudah begitu akan berhasil hidup di dunia dan di akhirat. Ya, saya bacakan khutbah yang terakhir, bacaan khutbah yang terakhir pada nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Aqulu qawli wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.